Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali setiap perkepala sudah ada rizkinya. Bahkan ketika janin, kata Rasulullah SAW, janin berada di dalam rahim seorang ibu, sudah Allah utus seorang malaikat bikatsbi rizqih. Sudah ditulis rizki yang bakal Allah berikan kepada janin yang berada di dalam rahim seorang ibu. Sampai kapan? Sampai wafatnya. Dan itu nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan buat dia. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Satu jiwa itu nggak akan pernah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal sampai Allah sempurnakan rizkinya. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan semua takdir yang Allah bakal tetapkan di permukaan bumi, termasuk rizki. Nah, ini saya buat satu permisalan. Ini manusia hidup di dunia dilingkari oleh syariat, dilingkari oleh hukum Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki. Makanya ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Ada rizki yang Allah berkahin dan ada rizki yang tidak Allah berkahin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Nah, dalam permisalan ini, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki yang halal, yang sudah Allah bentangkan sebagaimana Rasul katakan, al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Maka oleh karena itu, carilah rizki di dalam lingkaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mencari rizki di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Engkau mencari rizki di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan buatmu mungkin 1 miliar atau 2 miliar. Dan engkau juga di luar, engkau juga mendapatkan sebagaimana yang Allah tetapkan 1 atau 2 miliar. Sebagaimana yang awal tadi. Mau di dalam syariat, mau di luar syariat, tetap Allah takdirkan rizkimu tetap 2 miliar. Sampai wafatmu, nggak akan bertambah. Engkau nggak akan bertambah rizkimu, andai kata engkau keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasulullah SAW bersabda, lan tanalu ma indallah illa bitta'ah. Seseorang itu nggak akan pernah mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dari rizkinya itu kecuali dengan ketaatan. Apa itu? Keberkahan. Engkau mendapatkan rizki yang halal atau engkau mendapatkan rizki yang haram, semua sudah ketetapan Allah. Namun ketika engkau mendapatkan rizki dengan cara yang Allah halalkan, maka keberkahan akan Allah berikan. Tapi ketika engkau mendapatkan rizki dengan cara yang haram, maka Allah nggak akan pernah memberkahi rizkimu. Bahkan pertanggungjawabanmu nanti di yaumil qiyamah akan lebih berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan itu dapat melalaikan kamu. Dan nikmat rizki itu suatu nikmat yang besar yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina katasaba wa fima unfiqa. Dari mana kau dapatkan? Dengan cara apa kau dapatkan rizki ini? Apakah dengan cara di dalam syariat Allah yang halal atau engkau dapatkan di luar syariat Allah yang haram? Allah sudah punya ketentuan. Bagaimana cara mencari rizki yang halal hingga Allah berkahin. Dan juga Allah dan Rasulullah juga menjelaskan bagaimana cara mencari rizki yang haram hingga Allah murkain.
Tinggal kita lah bagaimana para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apalah kita bisa mendapatkan rizki? Apakah dengan cara ketaatan atau dengan cara kemaksiatan? Ketika engkau mendapatkan rizki, mencari rizki, hingga engkau dapat rizki dengan ketaatan, maka rizki yang Allah tetapkan itu akan Allah berkahi. Tapi ketika engkau mencari rizki dengan cara yang Allah haramkan, maka rizki tersebut akan Allah murkain. Bahkan akan mempersulitmu nanti di yaumil qiyamah. Kalau bisa para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, rizki itu tidak mempersulit kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau bisa rizki itu dapat menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu, perhatikanlah syarat Allah. Perhatikanlah hukum Allah. Jangan sekali-kali kita keluar dari hukum Allah. Allah punya batasan. Wa tilka hududallah. Itulah batasan-batasan yang Allah buat bagimu. Yang kau tidak boleh keluar dari syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dengan cara yang halal. Carilah dengan cara yang halal. Hingga hartamu tidak menyusahkanmu. Dan jangan sekali-kali engkau mencari rizki dengan cara yang haram. Yang di luar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya batasan-batasan yang kau nggak boleh keluar dalam mencari rizki. Banyak orang mencari rizki itu dengan cara haram, seperti dengan ribawi, seperti mencuri, seperti menipu. Itu rizki juga, namun itu rizki yang Allah murkain, yang Allah tidak berkahin. Makanya banyak dari kalangan kaum muslimin, rizki yang Allah berikan kepada dia tidak membuat dia taat. Bahkan berapa banyak orang mendapatkan rizki malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sempat ikhwan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menyusahkan kita nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, ketika Allah limpahi rizki yang banyak, yang banyak sekali, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani aashkuru am akfur. Rizki yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu sebagai ujian. Semua ujian, apakah dia bersyukur atau malah dia kufur. Maka berusahalah kita mencari rizki dengan cara yang Allah halalkan. Jangan sekali-kali kita mencari rizki dengan cara yang Allah haramkan. Karena ini akan menyusahkan kita nanti di yaumil qiyamah. Carilah rizki dengan cara ketaatanmu kepada Allah. Allah sudah janji. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dari setiap kesulitan yang mereka hadapin. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu luas karunia Allah. Begitu megah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, mintalah kita kepada Allah rizki yang halal. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mintalah kepada Allah agar rizki yang Allah berikan itu rizki yang halal, rizki yang baik untuk buat makan kita dan buat makan keluarga kita, yang akan mempermudah urusan kita nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita dan membimbing kita untuk mencari dan mendapatkan rizki yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga rizki dapat mendekatkan diri kita kepada Allah di dunia, kemudian dapat meringankan urusan kita nanti di yaumil qiyamah, dan kita tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang Allah berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita seluruhnya dan bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari semua kejadian-kejadian yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.